Welcome back, Research of Economic Highlights. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai berita-berita buruk, ya, demo mahasiswa yang berakhir kemarin Jumat, ricuh, ya, demo mahasiswa Indonesia gelap. Kalau saya mau katakan bahwa Indonesia bukan gelap, tapi Indonesia gelap banget. Dengan adanya pembentukan Badan Pengelola Investasi, ya, Danantara, tanggal 24 Februari 2025 besok, Senin ini, diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara adalah dana kelola investasi yang sangat luar biasa besar, nilainya 900 miliar US dollar atau setara dengan 14.710 triliun rupiah. Dana yang sangat luar biasa besar ini mengalahkan holding investasi besar Temasek di Singapura, dan kalau sampai ini terbentuk, itu masuk dalam jajaran 10 besar dana abadi investasi besar di dunia. Dana besar Danantara yang tujuannya, atau dana ini sebenarnya tujuannya untuk mengelola investasi negara, ya, dari dividen-dividen BUMN. Ya. Sekarang yang terdaftar itu Bank Mandiri, Bank BRI, ya, perbankan dan telekomunikasi, dan PLN, ya, dan pertambangan. Tetapi nanti katanya semua BUMN itu masuk di dalam BPI Danantara ini. Danantara ini ya dikelola oleh orang-orang yang masih ada unsur politiknya. Bukan orang-orang profesional yang mengelola Danantara ini. Contoh, mantan presiden yang sudah dinominasikan sebagai koruptor terbesar di dunia. Jadi ini kata nominasi, ya, nominasi koruptor terbesar di dunia, ya, sudah bukan rahasia umum. Itu mau dimasukin dalam dewan komisaris Danantara, dewan yang mengawasi Danantara. Bagaimana sih orang yang nominasi koruptor mengawasi Danantara gitu? Dan semuanya bukan profesional, masih ada orang-orang unsur politik di dalamnya. Dan kita tahu bahwa negeri ini negeri yang dari dulu sampai dengan detik ini itu udah culture-nya itu korupsi gitu. Ya. Culture-nya itu korupsi. Kalau negeri ini bukan korupsi, itu baru luar biasa gitu loh. Kalau korupsi itu sudah culture, ya. Terus mengelola dana hasil dari dividen BUMN seluruh Indonesia. Dana yang begitu besar. Terus mau diinvestasi kemana? Tidak ada dalam platformnya. Tidak ada dalam planningnya. Hanya investasi. Ngomongnya investasi. Gak ada kejelasan gitu. Sampai dengan besok pembentukan pun tidak ada kejelasan mau investasi di mana. Hanya investasi. Gamang begitu. Ya itu makanya terbukti di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan dihajar. Asing pada keluar. Buang itu saham-saham bank-bank BUMN, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Maka indeks harga saham gabungan itu melorot tajam terus. Sementara bursa yang lain pada naik, ini pada jatuh. IHSG, asing pada buang-buang saham. Jadi benar apa yang di demo mahasiswa Indonesia gelap itu? Itu benar. Rupiah itu sudah berusaha diintervensi terus oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Berusaha intervensi terus, tetapi rupiah itu tidak kunjung menguat. Tetap aja di level 16.300, 16.400.
Nah, ini sudah sinyal. Ini tanda-tanda ancaman bahaya rupiah tembus 18.000 itu di depan mata. Oke, sekarang sih ya, kata salah satu mantan menteri senior dulu, mengatakan bahwa kau yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Ya, nanti kau lihat aja nanti kalau dolar sudah 18.000. Ya, bagaimana investor asing bisa percaya orang yang culture-nya korupsi mengelola dana yang besar? Nanti pada laporan berikutnya setelah mengelola dana, tinggal gampang aja bilang hasil investasinya minus. Rugi terus. Seperti Pertamina yang rugi terus. Rugi melulu. Perusahaan monopoli, PLN, Pertamina, tetapi rugi terus. Ya. Nanti BPI dan Antara bisa aja nanti laporannya rugi terus. Bisa saja terjadi. Mau apa kalau dikatakan rugi? Investasinya dalam masih merugi. Padahal kita nggak tahu uang itu kemana. Katanya transparan, tetapi katanya sih dapat informasi bahwa KPK, BPK tidak punya wewenang untuk mengaudit. Coba Anda bayangkan seperti itu. Lembaga kelola yang di dalamnya tuh ada orang-orang politik di dalamnya. Bukan dikelola oleh profesional. Maka makin gelap lah negeri Konoha ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai tembus 18.000 rupiah, itu bisa 20.000. Kasihan gitu. Inflasi pada tinggi. Rakyat kecil yang susah. Makanya itu benar. Mahasiswa turun ke jalan demo. Itu benar. Mengelola dana besar ini, tapi tidak ada kejelasannya untuk investasi kemana. Maka saya sangat khawatir. Karena saya ini bukan baru hari ini tinggal di negeri ini. Dan negeri ini sudah terkenal dengan culture-nya, yaitu korupsi. Yang kedua, bahwa hukumnya itu bisa dibeli, dibayar. Ya, orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi, ya, sudah jelas-jelas, itu pun bisa bebas. Hukum bisa dibeli, ya, hukum bisa diotak-atik semuanya. Jadi lambat laun negeri ini tidak dipercaya oleh investor asing. Tidak ada investasi asing, foreign direct investment mau masuk ke negeri ini. Maka rupiah itu sulit untuk menguat. Maka kondisi negeri ini makin gawat. Kalau secara teknikal, kalau rupiah itu ya tetap konsolidasi di harga 16.300, 16.400, sudah hampir 2 bulan jalan ini, itu berarti apa? Harga itu sudah tidak mungkin akan, rupiah tidak akan menguat lagi, malah karena makin diintervensi terus, tetap saja nilai tukar rupiah itu di level 16.300, 16.400. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa makin sedikit likuiditas dolar di negeri ini. Makanya tanggal 1 Maret ini kan ada kebijakan bahwa dana hasil ekspor itu harus diparkir di sini. Kebijakan itu. Tetapi itu pun tidak mungkin jalan. Sulit. Inilah memang sudah kodratnya ya. Memang sudah begitu jalannya. Rupiah harus melemah. Gelap. Sungguh gelap. Ya ulah mereka. Nggak tahu apa yang dipikirin mereka. Mereka begitu jumawa mau menguasai duit itu. Duit BUMN, dividen BUMN, itu sudah pertanda. Kalau memang ini Danantara, ini punya prospek yang bagus, yang bermanfaat, tidak mungkin harganya jatuh. Harga saham Bank Mandiri, BBRI, Bank BRI, semuanya tidak mungkin harganya rontok, asing keluar.
Karena asing sudah tahu tidak akan benar mengelola dana seperti ini. Tidak percaya, ini masalah trust, masalah ketidakpercayaan. Jadi bisnis itu adalah yang pertama adalah trust, ketidakpercayaan. Mau ngomong dana segede apapun, ya, kekayaan segede apapun, tetapi kalau tidak dipercaya, kalau Anda tidak dipercaya, maka semua itu mubazir. Mubazir, tidak ada gunanya. Jadi rupiah akan jatuh ke level 18.000, sudah tidak akan lama lagi. Bersiaplah Anda untuk mengganti uang Anda, ya, kalau Anda yang tipe tradisional, konvensional, kembali lagi, ya, saya sarankan, sudah benar apa yang Anda lakukan itu. Segera mengganti uang Anda jadi emas balian, emas batangan. Tetapi kalau Anda yang lebih agresif lagi, tipenya tipe agresif, tidak mau yang lambat begitu, ya Anda harus trading gold futures, emas, atau Anda trading di futures. Anda bisa trading currency, karena memang kedepannya US dollar sangat menguat. Investor tertua dan terkaya di dunia, Warren Buffett, itu sudah menjual aset-aset dia di saham. Dia sudah memegang uang tunai 5.000 triliun dolar. Untuk apa? Untuk masuk pindah ke surat utang Amerika Serikat, ke treasury bills, bond, surat utang. Jadi uang dari saham sudah pindah. Jadi likuiditas di saham itu sudah berkurang. Saham itu akan rontok. Harga-harga saham itu pasti rontok. Ya, dolar akan makin menguat. Nah, kalau Anda trading di futures, Anda trading currency, maka Anda trading US dollar against mata uang major currency di dunia. Indeks saham di bursa global, bursa Asia, Eropa, dan Amerika Serikat akan rontok, jatuh. Tahun 2025 adalah tahunnya kehancuran pasar keuangan dunia. Dan mungkin yang terbesar sepanjang sejarah. Ini peluang. Berkali-kali dari video saya ini selalu saya katakan, ini peluang. Ini peluang. Peluang di futures. Futures trading. Hanya di futures trading. Karena apa? Karena futures trading lah Anda bisa memanfaatkan leverage atau bunga majemuk 1:100. Bukan 1:1. Kalau Anda bisnis tradisional, konvensional, itu Anda trading 1:1. Seperti di saham misalnya. Kalau Anda tidak menggunakan margin atau leverage, Anda hanya 1:1. Setiap kenaikan Rp1, untung Anda ya Rp1. Tetapi kalau Anda trading di futures market, nah ini saya kasih pemahaman sederhana perbedaannya. Kalau Anda trading di futures atau bursa berjangka, ya, trading berjangka atau derivatif namanya, itulah yang dilakukan orang-orang kaya. Orang kalau ingin cepat kaya, ya melakukanlah trading derivatif. Karena 1:100. Setiap ada kenaikan 1 poin, Anda dapat keuntungan, nilai keuntungan Anda itu 100, bukan 1. Itulah perbedaannya. Makanya saya katakan inilah yang terbaik. Karena Anda bisa memanfaatkan bunga majemuk lipat-lipat. Jadi Anda waktu yang terbatas itu, kalau di konvensional, tradisional hanya 1:1, 1 jam hanya dapat 1, Anda 1 jam dapat 100. Itulah perbedaannya. Kalau ada yang seperti itu, masa Anda mau tetap yang tradisional, yang lambat 1:1? Ini adalah pilihan yang bijak, yang ideal bagi Anda.
Kalau Anda memang tipenya tipe santai-santai aja ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin Anda nyaman dengan 1:1. Tetapi kalau Anda agresif ingin cepat di dalam hidup ini, mengejar waktu, karena kita ini kan waktu itu berlalu cepat. Kita ingin hidup yang lebih produktif, lebih cepat, ya, dalam tempo yang cepat. Kalau ada kesempatan itu, dulu nggak ada kesempatan itu, maka dulu jumlah orang yang kaya di dunia itu sedikit. Uang yang berputar sedikit. Sekarang punya kesempatan, punya instrumen-instrumen itu, punya peluang-peluang seperti itu ada. Maka kalau ada seperti itu, ya Anda manfaatkan. Bisnis di era sekarang, trading derivatif, trading futures berjangka. Ini saya edukasi terus supaya orang itu memahami bahwa inilah cara satu-satunya jalan supaya orang itu bisa kaya. Kalau 1:1 nggak bisa, Anda kalah sama inflasi, Anda kalah sama waktu. Uang Anda itu bertambah, tapi bertambah uang Anda itu selalu diikuti inflasi. Nggak sebanding. Jadi Anda harus 1:100. Yaitu di mana? Di futures trading. Pahami ya? Setiap perubahan 1 poin, Anda dapat 100. Kalau Anda trading saham, Anda beli logam mulia emas batangan, itu 1:1. Jadi lama. Nah, itu juga semua itu tergantung pola pikir. Mindset tergantung karakter juga. Kalau Anda memang tidak punya karakter pebisnis, pengusaha, ya Anda mungkin tidak berani ambil risiko 1:100. Anda selalu berpikir yang aman-aman saja, cari aman. Anda yang pikiran Anda itu dalam kotak. Tidak melihat sesuatu yang baru, kesempatan yang besar. Anda hanya, ya udah, memang begini, 1:1. Ya udah begitu selamanya. Jadi jangan bermimpi Anda jadi orang yang super kaya, luar biasa. Karena Anda sendiri mengkotakkan pikiran Anda, mengkotakkan mindset Anda. Anda membuat Anda itu hanya di ruang lingkup kecil. Anda tidak berpikir di luar kotak. Tidak berpikir ada kesempatan yang lebih besar. Setiap peluang, setiap kesempatan selalu diikuti dengan risiko. Nah, Anda tidak mau hukum investasi atau hukum bisnis high risk, high return. Anda tidak mau. Anda mau kalau bisa risiko kecil. Untung, ya sudahlah, risiko dulu yang penting kecil. Nah, itulah tipe orang-orang yang tidak, orang-orang golongan di bawah rata-rata. Itu orang-orang seperti itu banyak di dunia ini. Banyak. Mungkin di subscriber YouTube ini lebih banyak orang tipe-tipe seperti itu. Ya, orang tipe itu ada sekitar 60-70% di dunia. Mereka itu cari aman saja, menghindari risiko. Maka mereka tidak pernah mendapatkan peluang yang besar. Karena peluang besar itu dibarengi dengan risiko yang besar juga. Tetapi di sini dibutuhkan keahlian kita. Ya, seperti pebisnis-pebisnis besar. Itu mereka selalu menggunakan leverage, menggunakan uang orang lain atau menggunakan uang bank untuk membesarkan bisnis mereka, membesarkan omset mereka. Jadi bukan 1:1, tapi 1:100. Nah, itulah makanya pengusaha-pengusaha besar itu bisa kaya raya, bisa jadi konglomerat. Tetapi ya pengusaha warteg, UKM, 1:1. Sampai 7 keturunannya tetap begitu saja usahanya. Usaha kecil terus. Itu perbedaannya. Nah, di bisnis portofolio investasi ini, trading investasi portofolio ini juga ada 1:1, yaitu di saham, dan 1:100, yaitu trading derivatif, trading kontrak berjangka, trading futures, trading option. Maka itu segera hubungi saya di nomor di bawah ini. Kalau Anda serius, jangan Anda WhatsApp, tapi Anda langsung telepon supaya saya kasih tahu. Waktu saya terbatas, ya saya kasih tahu penjelasan yang jelas. Itu di telepon. Kalau Anda hanya WhatsApp, berarti Anda tidak serius untuk mendapatkan informasi berharga, untuk mendapatkan peluang berharga.
Orang yang serius itu menghubungi di telepon, bisnis itu di telepon, bukan chatting. Kalau chatting itu Anda tidak serius, Anda main-main. Oke, ini peluang bisnis besar yang bisa merubah hidup Anda, karena Anda sudah tidak bisa harapkan di negeri ini dikelola oleh orang-orang yang notabene masih punya catatan masa lalu yang kelam, yang belum diurus. Sudah jadi nominasi koruptor, masih berlenggam bebas, malah mau menjadi dewan, penasehat atau apa kek, informasi sebegitu, di dana yang besar ini. Luar biasa, saya ini ngeri. Makanya investor-investor asing itu udah pada lepas saham, buang-buang, pada pergi tinggalkan negeri ini. Karena ini kacau balau. Dan antara mau diresmikan besok. Anda lihat nanti ISG, indeks harga saham gabungan, justru anjlok. Rupiah. Jadi Anda sekarang ini manfaatkanlah peluang di futures trading, ya, hubungi saya segera, saya bantu Anda, ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Kita fight, ya, kita melipat gandakan aset Anda, uang Anda. Ya, manfaatkan momentum di tahun 2025 ini, momentum tahun kehancuran pasar keuangan global. Kalau Anda tidak di futures trading, maka uang Anda itu akan tergerus nilainya di bank. Anda beli logam mulia juga ada kenaikan sih, ya. Tetapi ada cara yang lebih cepat, luar biasa cepat. Anda harus memanfaatkan cara itu, yaitu futures trading. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.